Halo guys, kira-kira apa ya yang dirasakan Miftah ini begitu dia tahu bahkan Perdana Menteri Malaysia pun Bapak Anwar Ibrahim ikut berkomentar soal penghinaan yang dilakukan kepada pedagang es teh ini. Dan ini bahkan dibicarakan di atas mimbar. Karena begini ya, Pak Anwar ini kan tahunya Miftah ini kan seorang penceramah dan ahli agama gitu yang terkenal gitu ya. Yang juga seorang pejabat tinggi. Jadi aneh menurutnya kalau sampai punya kelakuan seperti itu. Ya sepertinya Pak Anwar benar-benar nggak habis pikir dengan kelakuan Miftah ini. Aduh, malu nggak ya kalau kita jadi Miftah? Atau mungkin memang sudah nggak punya malu kah? Nah, eh, kenapa menurut saya Miftah ini harus dipecat dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan beragama? Karena begini, Indonesia ini dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa, ini adalah negara dengan permasalahan kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB yang sangat kompleks. Nah, keberagaman agama dan keyakinan ini harus dikelola dengan benar agar tidak ada kelompok yang dipersekusi karena keyakinannya berbeda, gitu ya. Pendirian rumah ibadah juga dan kegiatan-kegiatan keagamaan bisa berjalan dengan damai dan lain-lain lah. Ya mungkin masih banyak orang yang berpikir kalau isu soal toleransi dan perdamaian itu remeh gitu ya. Padahal sebetulnya tidak sama sekali. Banyak konflik yang terjadi karena ini. Ingat konflik Poso, konflik Ambon, lalu perundungan murid-murid penghayat kepercayaan di banyak daerah di Indonesia. Atau sampai hari ini masih ada ibu-ibu dan anak-anak perempuan Ahmadiyah di Transito NTB yang tinggal di pengungsian sejak 17 tahun lalu. Lalu demikian pula soal pengungsi Syiah Sampang misalnya. Anak-anak perempuan beranjak pubertas tanpa air bersih dan mereka tinggal hanya dibatasi sekat kain yang sangat tidak nyaman. Mereka ini juga punya cita-cita menjadi dokter, pilot, insinyur. Sedangkan mereka bahkan tidak bisa pergi ke sekolah karena diskriminasi. Lalu bagaimana dengan ibu hamil? Lihat kan? Isu toleransi ini bukan isu yang mudah. Nah, sebagai utusan khusus presiden, ini Miftah menerima gaji dan tunjangan setara dengan pejabat setingkat menteri. Nah, hal ini diatur dalam peraturan presiden nomor 137 tahun 2024. Digaji memakai uang kita. Tapi Miftah tidak memiliki latar keilmuan resolusi soal konflik KBB. Tidak secara formal, tidak juga pengalaman meriset misalnya, berorganisasi atau advokasi di lapangan untuk konflik KBB yang realitanya amat sangat kompleks. Nah, jejak-jejak digital yang ada ini justru menampakkan ujaran diskriminatifnya ke kelompok-kelompok yang berbeda atau statement-statement yang mendukung kriminalisasi warga sipil seperti kasusnya Lina Mukherjee, komika Lampung Aulia Rahman dan lain-lain lah. Nah, bagaimana jika suatu saat mulutnya yang sering ngawur ini sebagai utusan khusus presiden justru malah akan memicu konflik KBB yang berdampak merusak ke masyarakat sipil. Nah, kita lihat ya, sudah terlalu banyak jejak digital Miftah mengolok-olok mereka yang lemah gitu ya. Pedagang kecil, mereka yang dianggap jelek ya. Seperti yang dilakukan pada seniman kita Ibu Yati Pesek gitu ya. Seksisme ya. Yang sangat akut lah. Seringkali melecehkan perempuan. Lalu sangat tidak paham tentang basis toleransi yang sebenarnya dilakukan dengan perdamaian yang aktif. Ya, jadi perdamaian aktif ini tidak menindas mereka yang lemah. Bagaimana kita bisa memberikan keadilan jika kita berlaku
seperti yang dilakukan oleh Miftah ini. Ya kalau masih dipertahankan, maka kredibilitas bidang kerukunan beragama ini akan hancur sih menurut saya. Ya kita memang harus mendorongnya untuk mundur, karena kalau dia mengharapkan dia mengambil inisiatif untuk mundur sendiri kok kayaknya mustahil. Ya begitulah, baru beberapa bulan saja pemerintahan Pak Prabowo berjalan, bahkan hanya ya seorang Miftah saja kok sepertinya sulit sekali dicopot dari jabatan. Bagaimana dengan 5 tahun ke depan? Salam.